Ya, silakan saya. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini maaf mendadak, kita ngabarin Ustaznya mendadak karena Ustaz yang harusnya hadir lagi safar. Alhamdulillah Ustaz bisa bersedia. Kabar baik Ustaz? Alhamdulillah. Nah, Ustaz, ini sebagaimana yang sudah kita kabarkan kepada Ustaz bahwa kajian malam hari ini kita khususkan untuk tanya jawab jamaah berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang banyak terjadi di masyarakat dan kita sendiri atau saya sendiri tidak tahu cara memperbaginya seperti apa. Baik, kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Ini ada banyak pertanyaan. Sekali lagi nanti kita akan berikan jamaah untuk pertanyaan langsung. Pertanyaan pertama, Ustaz. Apa hukum tayamum kalau masih ada air tapi sedikit dan dibutuhkan untuk minum? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Berkaitan dengan tayamum, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Jika kalian tidak mendapatkan air, akan bersuci tapi tidak dapat air, maka fatayammamu sa'idan thayyiba. Maka hendaklah tayamum. Berarti di sini kita lihat tayamum dibolehkan ketika pertama adalah tidak ada air. Yang kedua disebutkan oleh para ulama tentang syariat tayamum ini berlaku, airnya ada tapi tidak mungkin digunakan. Seperti misalkan ada orang yang sakit yang kalau dia berwudu dan anggota wudunya terkena air bisa menyebabkan sakitnya semakin parah atau proses penyembuhannya semakin lama, maka dalam kondisi ini boleh baginya untuk bertayamum walaupun ada air. Airnya ada tapi tidak mampu untuk digunakan. Nah, kasus yang tadi ditanyakan, airnya ada dan bisa digunakan. Hanya yang jadi permasalahan adalah ketika digunakan air itu untuk berwudu, nggak bisa minum. Airnya tidak ada lagi kecuali air tersebut. Mungkin kasusnya bisa jadi dia sedang safar di satu tempat yang tidak ada air, mungkin safarnya di gurun pasir, bisa jadi dia tidak dapatkan air lain kecuali yang dia dapatkan atau yang dia pegang air tersebut. Pilihannya kalau digunakan wudu, maka dia akan kehausan sepanjang jalan. Tapi kalau dia tidak menggunakan air, berarti tayamum, tapi airnya ada. Nah, bagaimana solusinya untuk kondisi ini? Maka kondisi ini masuk ke dalam kondisi yang dibolehkan bagi seseorang tayamum karena ada air, tapi air itu belum memungkinkan digunakan untuk wudu karena ada kebutuhan yang lebih urgent lainnya, yaitu apa? Untuk kebutuhan minumnya. Karena dikhawatirkan dalam perjalanan dia kehausan, dehidrasi dan bisa menyebabkan sakit atau bahkan bisa jadi hilangnya jiwa karena sebabkan dehidrasi tadi. Maka dalam kondisi kalau seperti ini kondisinya dibolehkan baginya tayamum karena memang tidak ada air lain kecuali yang dia bawa tersebut. Kalau digunakan wudu nggak bisa minum, kalau dipakai minum nggak bisa dipakai wudu. Nah, kondisi inilah kondisi yang dibolehkan baginya untuk bertayamum. Maka tidak masalah dalam kondisi ini seseorang bertayamum karena sebab-sebab dibolehkannya tayamum itu ada padanya. Begitu, Allah a'lam. Nah, sebab karena stigma masyarakat atau khususnya saya, kalau tayamum itu kalau udah nggak ada air gitu, untuk pilihan terakhir udah tayamum. Ternyata kalaupun ada air, seseorang boleh bertayamum. Boleh bertayamum ketika tidak mampu menggunakan air tersebut. Nah, sudah. Baik, kita beralih ke pertanyaan yang kedua. Ini juga yang sering dilakukan oleh jamaah. Mungkin ditanyakan, apakah sah sholat tanpa sajadah atau alas? Apakah sah seseorang yang sholat tanpa sajadah? Yang pertama kita lihat bahwasanya di zaman Nabi SAW masjid itu tanpa sajadah. Dan dalil yang menunjukkan kalau masjid tanpa sajadah banyak, termasuk salah satunya hadis tentang orang Arab Baduy yang kencing di pojokan masjid. Ini biasanya dalam bab thaharah dan bab tentang najis dan cara menghilangkan najis akan ada dapat hadis yang ini. Orang Arab Baduy ketika Nabi dan para sahabat di masjid datang, yang namanya Arab Baduy ya, dia tidak mengetahui tentang adab-adab yang berlaku di kota. Dia menyangka semua tanah sama aja, mau masjid, mau luar masjid, kalau mau ingin kencing ya kencing aja di situ. Maka dia masuk ke masjid kemudian kencing. Maka para sahabat berusaha ingin mencegahnya. Nah, pada saat itu Nabi SAW menyatakan tinggalkan, udah biarkan saja.
biarkan selesaikan kencingnya orang Arab Badui tersebut. Kemudian setelah selesai, kemudian Nabi meminta untuk membawakan satu ember air, kemudian disiram si tempat kencingnya tersebut dengan menggunakan air. Nah sekarang kita bayangkan kalau seandainya masjid itu ada sajadah, mungkin tidak akan mungkin diperintahkan untuk disiram dengan menggunakan air. Mungkin akan digunakan apa? Digulung kemudian dicuci sajadahnya. Ini menunjukkan dalil di zaman Nabi tidak menggunakan sajadah. Kemudian kita lihat dalam riwayat lain, para sahabat ketika Nabi sudah sholat di masjid dan beliau pulang menuju rumahnya, sebagian di antara mereka masih melihat di kening Nabi itu masih ada bekas-bekas apa? Pasirnya. Dan ini menunjukkan kalau beliau bersujud langsung ke tanah, ke pasir pada saat itu, padang pasir saat itu. Nah ini menunjukkan kalau sajadah itu tidak ada kait-mengait dengan sah atau tidak sahnya sholat. Oleh karena itu kalau ada pertanyaan, sah nggak kalau sholat tanpa menggunakan sajadah? Jawabannya sah. Bahkan di sebagian masjid nggak pakai sajadah. Ada yang langsung menggunakan lantai, sebagian lagi ada yang lantainya menggunakan lantai kayu. Itu juga kan tanpa sajadah. Maka ketika seseorang sholat tanpa sajadah, maka tidak terpengaruh dengan sah atau tidak sahnya, karena sholat boleh menggunakan sajadah, boleh juga tanpa menggunakan sajadah. Begitu. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, sebelum ke pertanyaan jemaah yang lagi ramai juga Ustaz, masalah sholat dengan sajadah atau tidak, yaitu berkaitan dengan sholat menggunakan sepatu. Menggunakan sepatu. Kemudian lagi ramai itu demonstrasi mungkin ya. Jadi ada abdi negara di kita tuh fotonya lagi sholat, komennya ramai itu, pakai sepatu. Ini gimana katanya Islam untuk sholat pakai sepatu? Nah, itu bagaimana? Ya, sebetulnya berkaitan dengan ini, kalau kita belajar bab tentang fikih, kita akan dapatkan ada bab tentang apa? Mashu alal khufain, mengusap khuf. Apa itu khuf? Khuf itu adalah sesuatu yang digunakan di kaki yang menutupi mata kakinya. Hukum asalnya sebenarnya khuf itu semacam kaos kaki yang terbuat dari kulit seperti sepatu, tapi bawahnya itu tidak menggunakan. Kalau sepatu kan biasanya ada yang kerasnya ya, karet dan lain sebagainya. Tapi khuf itu enggak, semuanya itu kulit. Mulai dari atas bagian bawahnya juga itu menggunakan kulit. Biasanya digunakan ketika musim dingin atau ketika memang dibutuhkan untuk menggunakan itu. Nah, Nabi SAW itu sering menggunakan khuf ketika sholat. Demikian juga para sahabat. Makanya ada syariat tentang apa? Ketika berwudu, seseorang sudah bersuci, kemudian di waktu tertentu dia berhadas, buang angin misalkan atau buang air kecil. Maka ketika dia ingin bersuci kembali, itu tidak perlu membuka khufnya, tidak perlu membuka sepatunya, boleh untuk mengusap di atasnya. Dan dalil ini menunjukkan apa? Dibolehkan bagi seseorang, bahkan bukan cuma dibolehkan ya, sebagian para ulama mengatakan disunnahkan bagi kita untuk menggunakan alas kaki ketika sholat. Hanya yang perlu diperhatikan adalah ketika kita mau mengamalkan ini, maka perhatikan sisi-sisi yang lain. Jangan sampai kita menggunakan sepatu masuk masjid, sholat pakai sepatu yang kita pakai di luar. Itu kan bisa mengotori masjid. Karena masjid kita di zaman sekarang ini kan ada karpet yang digelar, dibersihkan masjidnya. Maka hendaklah ketika seseorang ingin sholat menggunakan alas kaki, pakai sepatu, pakai khuf dan lain sebagainya, maka pastikan khuf ataupun sepatu yang digunakan adalah sepatu yang khusus di dalam ruangan, supaya bisa terjaga kebersihannya, tidak juga terkena najis. Pada hukum asalnya adalah sholat dengan menggunakan khuf atau menggunakan sepatu maka dibolehkan, dan bahkan sebagian para ulama menganjurkan dan menganggap ini sebuah sunnah karena Nabi sering melakukan dengan menggunakan hal tersebut. Begitu, Allah a'lam. Nah, ini soalnya lagi ramai orang sholat pakai sepatu, dan kalau tidak salah dulu juga Rasul pernah sholat pakai sandal sedih. Betul. Dilepaskan. Ya. Ini sebenarnya karena dari jemaah yang ingin bertanya terkait dengan seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Ustaz. Ya. Ya, dua pertanyaan boleh nggak? Gimana? Panitia boleh? Jadi Ustaz, kita mandi besar dan minum di besar. Apa kita lagi atau enggak? Begitu pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan yang sangat bagus sekali, dan ini mewakili mungkin sebagian di antara kaum muslimin. Jika ada seseorang mandi dengan mandi yang mengandung ibadah, baik itu mandi junub ataupun mandi sunnah,
yaitu mandi ketika hari Jumat misalkan, itu kan disunnahkan kita mandi. Tata caranya seperti mandi junub. Nah, pertanyaannya adalah setelah mandi junub itu wudu lagi enggak? Ini kan sering muncul pertanyaannya ya. Dan ini juga pernah ditanyakan kepada seorang sahabat berkaitan dengan apakah seseorang berwudu setelah dia mandi. Apa yang dijawab oleh para sahabat? Beliau menjawab dengan pertanyaan. Apa yang beliau sebutkan? Apakah ada wudu yang lebih baik dari mandi? Coba kalau kita lihat ya, wudu yang dicuci adalah anggota wudu saja, yaitu ketika kita mencuci tangan sampai di telapak tangan kita sebelum memulai wudu, mengkumur-kumur, menghirup air ke hidung, mencuci wajah, mencuci tangan sampai ke siku, mengusap kepala, mencuci telapak kaki. Ada bagian anggota tubuh yang bahkan tidak tercuci, yang di atas sikut sampai ke badannya tidak tercuci, kemudian yang di bawah mata kaki ke atasnya itu tidak tercuci. Sedangkan mandi, apa yang terjadi? Dicuci anggota wudhu dan bahkan dicuci selain anggota wudhu. Makanya tidak aneh ketika sahabat menanyakan apakah memang ada wudhu yang lebih baik dari mandi. Artinya apa? Kalau sudah mandi berarti anggota wudhunya tercuci semuanya, dan selain anggota wudhu tercuci juga. Mandi itu menghilangkan hadas besar. Kalau hadas besar itu sudah hilang, maka otomatis hadas kecil juga hilang. Maka kalau tidak ada pembatal-pembatal yang menyebabkan batalnya hadas kecil dia ketika mandi tersebut, maka tidak perlu dia berwudu kembali, karena mandi itu sudah otomatis menghilangkan hadas besar juga menghilangkan hadas kecil. Nah, dibutuhkan wudu jika apa? Jika tidak sengaja, misalkan setelah mandinya sudah selesai itu, kemudian dia akan mengenakan handuk, kemudian tangannya menyentuh kemaluannya. Menyentuh kemaluan merupakan salah satu pembatal wudu. Kalau ini terjadi maka dia berwudu, tapi wudunya bukan disebabkan karena setelah mandi wudu, bukan, tapi setelah mandi dia hilang hadas besarnya, tapi kemudian ketika dia menyentuh kemaluannya maka datanglah hadas kecil. Nah, hadas kecil itu perlu dihilangkan dengan wudu. Atau ketika dia menggunakan handuk atau menggunakan pakaian, kemudian dia buang angin. Nah, buang angin ini menyebabkan dia berhadas dengan hadas kecil, maka dia berwudu walaupun sudah mandi, karena buang anginnya sudah selesai mandinya, kemudian baru dia buang angin, dan buang angin ini menyebabkan adanya hadas kecil, dan hadas kecil dihilangkan dengan cara berwudu. Kalau tidak ada sebab-sebab pembatal tersebut, maka dengan mandi tanpa berwudu kembali, maka ini adalah sudah termasuk ke dalam yang sudah hilang hadas besarnya juga hadas kecilnya. Begitu, Allah a'lam. Nah, setelah jawabannya sampai jadi kami pertanyaannya, ini ada pertanyaan berkaitan dengan khuf. Khuf. Ya. Kalau khuf itu takut. Khuf. Jika boleh wudu hanya mengusap sepatu atau khuf, bagaimana dengan hukum wudu yang harus menyekat atau menyiram sela-sela jari kaki mungkin? Jari-jari kaki ya. Nah, berkaitan dengan syariat khuf ini, maka semua hal yang berkaitan dengan kaki sudah dicukupkan dengan cara mengusapnya. Dan bahkan Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabatnya cara mengusap khufnya, itu dengan mengambil air, kemudian sisa-sisa air yang ada di tangannya kemudian dibuang, karena ini adalah mashu apa? Mengusap. Nah, ketika wudu itu kan ada mengusap, ada yang mencuci. Khuf itu diusap. Maka sisa-sisa air yang ada di telapak tangan kemudian diusapkan dari ujung sepatu bagian atasnya, ditarik ke bagian dari depan menuju ke belakangnya, bagian atas sepatunya, bukan bagian bawahnya. Maka ketika itu sudah dicukupkan, berarti jari-jari kaki tidak perlu dicuci. Karena kalau mencuci jari kaki, apa yang terjadi? Dilepas dulu khufnya, terus ngapain ngusap khuf kalau begitu? Maka tidak perlu untuk mengusap jari-jari kaki, dan menyela-nyela jari-jari kaki tersebut sudah terwakili dengan mengusap khuf tadi. Begitu, Allah a'lam. Nah, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Di sini ada pertanyaan, bagaimana hukum sholat di masjid yang jaraknya jauh dari saf depan, misalnya? Bagaimana hukum sholat bagi seseorang yang sholatnya terpisah dari saf yang depan dan dia berada mungkin di saf yang belakang? Bagaimana yang demikian? Pertama kita lihat siapa orang yang sholatnya jauh dari saf ini. Kalau yang sholatnya wanita tidak masalah, karena wanita itu sholatnya di mana? Di belakang saf kaum pria. Walaupun di depan hanya ada 2 orang saja, 1 imam dan 2 orang makmum, kemudian ada wanita yang berjamaah dengan mereka, maka wanita itu menjauh dari saf ini, tidak mendekat ke saf, menjauh.
Dan ini hukumnya dibolehkan jika ini adalah seorang wanita. Tapi kalau dia adalah seorang pria, maka tidak diizinkan ketika seseorang sholat di belakang saf sedangkan di depannya masih ada saf yang kosong. Bahkan kalau kita lihat, termasuk salah satu di antara pendapat para ulama yang mengatakan tidak sah orang yang sholat di belakang saf karena dia berjamaah tapi dia tidak mengikuti saf yang ada. Makanya hal demikian maka hendaklah dihindari. Kalau dia seorang pria maka hendaklah dia bersaf dengan kaum muslimin. Ini juga sebagaimana hadis Abu Bakrah ketika beliau terlambat datang ke masjid dan didapatkan Nabi sedang ruku', maka Abu Bakrah tidak ingin ketinggalan satu rakaat pun berjamaah bersama Nabi SAW. Maka beliau ruku' di depan pintu masjid sambil kemudian dia berjalan menuju ke safnya. Tapi pada akhirnya dia bersama kaum muslimin berada di saf tersebut. Beliau sholatnya tidak di belakang saf tapi maju kemudian bersaf dengan safnya kaum muslimin. Dan ini menunjukkan dalil-dalil yang menunjukkan tentang apa? Pentingnya seseorang ketika berjamaah itu bersama dengan kaum muslimin dan bersaf. Bahkan saf yang dianjurkan apa? Lurus dan rapat. Lurus dan rapat safnya, maka ini adalah saf yang utama ketika melaksanakan sholat. Maka seseorang yang sholat di belakang saf tanpa ada sebab-sebab yang membolehkannya, maka dia dianggap sebagai orang yang tidak sah sholatnya. Begitu, wallahu a'lam. Nah, sebelum kita kuasa untuk jemaah yang ingin bertanya via WA mungkin itu bisa mengirimkan pesan WhatsApp kepada anggota DKI Masjidul Ulama. Bisa ini berkaitan dengan saf, terutama sholat saf berjamaah. Yang jadi pertanyaan itu batas saf ketika berjamaah itu imam atau makmum, misalnya ada dia di samping depan terus dia mengeluarkan angin, apakah boleh melewati orang yang sholat ketika berjamaah maksudnya? Ya, ketika seseorang sholat berjamaah kemudian batal buang angin misalkan, karena kan kalau batal dalam sholat selain buang angin itu pasti mengeluarkan najis ya. Buang angin dia di saf yang pertama sedangkan di belakangnya ada saf-saf yang lainnya. Misalkan ketika sholat Jumat itu kan penuh, saf-saf itu penuh. Dan kita sebenarnya berharap ya sholat maghrib, sholat isya, sholat 5 waktu seperti sholat Jumat ya. Tapi pada kenyataannya kan tidak begitu. Kalau seandainya dalam saf yang begitu banyak udah ada satu orang yang batal, apakah boleh orang yang batal ini melewati saf-saf yang ada di belakangnya? Maka jawabannya boleh, dan bukan boleh, harus. Dia harus melewati saf tersebut, karena kalau sudah batal maka hendaklah dia perbaharui kembali atau hilangkan hadasnya dengan cara berwudu. Setelah itu kemudian dia ikut kembali bersama kaum muslimin untuk melaksanakan sholat kembali dari awal. Jadi ketika dia sudah batal maka tidak dianggap sholat yang tadi. Kemudian dia berwudu, maka setelah berwudu dia kembali ikut sholat bersama kaum muslimin dan status dia adalah menjadi rakaat yang pertama lagi. Nah, sebetulnya pembahasan tentang ini berkaitan dengan hukum sutroh sebetulnya. Jadi kan ada larangan seseorang melewati sutroh. Bahkan Nabi SAW menyebutkan apa? Lau ya'lamul mar, kalau seseorang yang akan lewat kepada orang yang sedang sholat, dia ada yang sholat kemudian dia ingin lewat di depannya, kalau seandainya dia tahu madza alaih, apa yang akan dia dapatkan berupa dosa, maka ayyaqifa arba'ina khairan lah, maka dia berhenti menunggu, walaupun menunggunya itu sampai 40, maka itu lebih baik baginya dibandingkan dia paksa untuk lewat di depan orang yang sholat. Menunjukkan apa? Besarnya dosa orang yang lewat di depan orang yang sholat. Nah, periwayat mengatakan, saya tidak tahu 40 yang dimaksudkan apakah 40 hari ataukah 40 bulan ataukah 40 tahun. Tapi ini adalah menunjukkan apa? Menunjukkan permisalan atau pengumpamaan, kalaupun seandainya dia harus menunggu lama, maka menunggu lama itu lebih bagus dibandingkan dia paksa untuk lewat di depan orang yang sholat karena dosanya besar. Nah, berkaitan dengan ini, maka kita tahu bahwasanya siapa orang yang sholat yang tidak boleh dilewati. Maka para ulama mengatakan orang yang tidak boleh dilewati ketika sholat apa? Yang pertama, dia seorang imam, tidak boleh lewat di depan imam yang sedang sholat. Kemudian yang kedua adalah tidak boleh lewat di depan orang yang sedang sholat sendirian, karena orang yang sholat sendirian dia memiliki sutroh tersendiri. Adapun makmum, maka makmum tidak memiliki sutroh, karena sutroh imam merupakan sutroh makmum. Dan dalil yang menunjukkan kalau makmum itu sutrohnya sutroh imam,
Ini terjadi kepada seorang sahabat yang dia terlambat datang sholat, sedangkan kaum muslimin sudah bersaf, dan beliau menggunakan keledai. Jadi sahabat ini menggunakan keledai dan lewat di saf-saf kaum muslimin, tapi tidak ada seorang pun yang mengingkarinya. Dibiarkan dia lewat di depan orang yang sedang sholat ketika orang-orang ini adalah makmum. Dan ini menunjukkan apa? Makmum itu tidak memiliki sutroh. Sutroh makmum itu adalah sutrohnya imam. Jadi ketika seorang batal di saf yang pertama melewati orang-orang yang sedang sholat di saf belakangnya, maka tidak masalah. Ini tidak menjadi penghalang. Justru dianjurkan bagi orang yang batal segeralah dia meninggalkan tempat sholatnya, kemudian dia berwudu supaya dia kembali bisa ikut berjamaah bersama kaum muslimin. Begitu. Allah a'lam. Nah, sebelum ini wawasan baru ya, terutama berkaitan dengan tadi sutra sholat, ternyata hukumnya beda sutra untuk yang sendiri dan juga untuk berjamaah. Setelah ini banyak pertanyaan masuk, tapi kita yang langsung aja barangkali dari jamaah ada yang bertanya secara langsung. Sekali lagi kita informasikan untuk jamaah yang ingin bertanya via WA juga bisa, silahkan dikirim ke anggota DKM Masjidil Haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, ketika seseorang dengan seizin Allah diberikan kemudahan untuk belajar tahsin, dan lalu dia sholat sambil bermurojaah dalam sholat, tetapi dia tidak menggunakan kaidah tidak membaca dengan kaidah hukum tajwid yang baik dan benar seperti saat bertalaki dengan guru, bagaimana hukumnya? Mohon penjelasannya Ustaz. Syukran jazakallahu. Wa jazakallahu khairan. Bagaimana hukumnya seseorang yang baru belajar tahsin, memperbaiki kembali bacaan sesuai dengan kaidah tajwid, tapi di beberapa surat yang dia sudah hafal sebelum dia belajar tahsin ini, itu masih terbiasa membaca dan belum sampai pada kaidah yang dia biasa gunakan. Nah, ketika sholat kemudian dia sambil murojaah hafalan tersebut, tapi kaidah-kaidah tahsin ini belum melekat kepada si hafalan ini, belum dimurojaah sesuai kaidah tahsinnya. Bagaimana hukumnya? Yang pertama perlu kita tahu bahwasanya membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah tajwid, apa hukumnya? Wajib hukumnya. Karena kalau seseorang tidak membaca Quran tidak sesuai kaidah tajwid, maka akan merubah maknanya, merubah makna Al-Quran, dan ini termasuk ke dalam kesalahan besar. Oleh karena itu, maka membaca Quran dengan kaidah tajwid adalah sesuatu yang wajib. Tapi bagi seseorang yang ketika dia membaca tidak sesuai kaidah tajwid, bukannya dia tidak mau, tapi belum mampu. Sudah belajar, tapi ketika mempraktekkan masih ada yang terlewat-lewat. Apalagi kita seperti keumuman orang Sunda biasanya, orang Jawa Barat ya, biasanya mengucapkan huruf fa, biasanya menyebutnya apa? Pak. Jadi sifat keluarnya nafas, hamasnya itu tidak terdengar. Karena biasanya orang di Jawa Barat itu untuk F dengan P itu susah memisahkannya. Ketika masuk huruf fa itu begitu, kadang memberikan fa itu menjadi pak. Nah, ini sebetulnya bukan karena dia tidak mau, tapi kadang tidak mampu ketika membaca, ya masih saja kebiasaan lama itu masih terjadi. Kalau ini terjadi bukan karena disengaja, maka tidak masalah. Karena kita masih dalam proses belajar, dalam proses memurojaah hafalan yang sudah lama pun ingin diterapkan kaidah-kaidah sesuai dengan kaidah yang kita pelajari, tapi belum seluruhnya bisa terkoreksi. Maka ketika sholat membaca bacaan tersebut karena memang belum mampu untuk menerapkan kaidah tajwid di hafalan yang dia sudah hafal sebelumnya, maka insya Allah ini tidak masalah, sambil dalam proses terus diperbaiki murojaah semua hafalannya dan mulai untuk menerapkan kaidah-kaidah tajwid kepada hafalan dulu yang pernah kita hafal sebelum kita belajar tajwid. Begitu, wallahu a'lam. Nah, sebelum bisa jawabannya, semoga bisa dipahami oleh pertanyaan. Kita kembali ke pertanyaan yang ada di WA. Misalnya berkaitan dengan sholat sunnah. Jadi sering terjadi sesuatu saya sendiri. Apa hukum sholat sunnah setelah iqamah di kumandangkan? Misal ada seorang yang sholat sunnah sebelum subuh di rumah, lagi sholat rakaat pertama tiba-tiba qomat, apa sebaiknya yang harus sholat? Atau di masjid juga sama? Atau di masjid. Baik, ketika dalam kasus seseorang datang ke masjid misalkan, karena hukum di rumah dengan di masjid berbeda ya.
Karena di masjid itu ketika disebutkan dalam hadis Nabi SAW, idza uqimatis shalah, kalau qomat sudah dikumandangkan, fala salata, maka tidak ada salat yang lain illa maktubah, kecuali salat wajib. Maka kalau qomat sudah dikumandangkan, tidak ada salat yang lainnya kecuali dia ikut bersama imam, berjamaah bersama imam. Maka ketika ada seseorang berada di masjid, misalkan dia datang ke masjid dalam kondisi menunggu iqamah, kemudian dia sholat tahiyatul masjid atau sholat qobliyah, baru 1 rakaat dia sholat, ternyata qomat sudah dikumandangkan. Maka ingat hadis ini, ketika Nabi mengatakan apa? Idza uqimatis shalah, kalau qomat sudah dikumandangkan, fala salata, maka tidak boleh ada sholat apapun illa maktubah, kecuali sholat wajib. Maka hendaklah dia ketika qomat dikumandangkan dan masih jauh kepada waktu dia tahiyat, misalkan baru rakaat pertama, baru bangkit dari rakaat pertama menuju rakaat yang kedua, qomat sudah dikumandangkan. Secara perkiraan kalau kita lanjutkan sholat, maka qomat sudah selesai, imam sudah takbiratul ihram, kita belum selesai sholatnya. Nah jika demikian, maka batalkan sholat kita tanpa salam. Kenapa tanpa salam? Karena membatalkan sholat dengan salam itu tanda kalau sholatnya sudah sempurna, sudah selesai. Tapi kalau dia sholatnya belum selesai dan dia membatalkan sholat dengan sebab-sebab yang dibolehkan, itu tadi qomat sudah dikumandangkan, dia belum selesai sholat sunnah, maka batalkan sholat tanpa salam, langsung dia berikut bersama kaum muslimin, ikut berjamaah di sholat tersebut. Maka kalau sudah dikumandangkan qomat, maka tidak ada sholat lain kecuali sholat wajib, kecuali dalam kondisi dia tersisa beberapa bacaan saja. Misalkan dia berada di sujud atau di tahiyat yang dia menunggu waktu salam saja, dia baru duduk tahiyat, kemudian qomat dikumandangkan. Secara hitungan kalau dia sempurnakan sholatnya sampai selesai, maka sebelum qomat selesai dia sudah bisa salam. Nah yang demikian boleh baginya melanjutkan sampai kemudian dia salam sebelum imam melakukan takbiratul ihram. Nah kalau demikian maka dibolehkan. Tapi berpegang kepada hadis Nabi SAW, idza uqimatis shalah, jika qomat sudah dikumandangkan, fala salata, maka tidak boleh ada salat apapun illa maktubah, kecuali salat wajib yang dilaksanakan bersama imam yang ada di masjid tersebut. Begitu, Allah a'lam. Nah, saya juga mau baru, karena ya bagi saya mungkin ya kalau melakukan sesuatu takut dosa gitu. Karena kalau ini punya sunnah. Betul. Justru ketika seseorang memaksakan sholat sunnah, sedangkan yang wajib sudah sudah didirikan, maka ini kaidahnya sebenarnya kaidah umum ya. Ketika sesuatu yang wajib bertabrakan dengan sesuatu yang sunnah, dan kita harus memilih salah satunya, nggak mungkin dilaksanakan dua-duanya. Kita harus milih salah satunya, mana yang didulukan, yang wajib atau yang sunnah? Yang wajib didulukan. Yang sunnah itu boleh kita meninggalkannya disebabkan untuk mengejar keutamaan yang wajibnya. Jangan sampai tertipu dengan godaan syaitan. Karena salah satu di antara godaan syaitan apa? Syaitan akan membisikin ke dalam hati manusia untuk mendahulukan yang sunnah dan melalaikan yang wajib. Nah ini juga disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tentang bagaimana tipu daya syaitan ketika menggoda manusia. Salah satu cara syaitan menggoda manusia adalah dia mendahulukan yang sunnah dan melalaikan yang wajib. Misal dia rajin sholat tahajud, tapi waktu sholat subuh dia kesiangan. Kenapa? Setelah tahajud kemudian dia tidur, pas bangun ternyata matahari sudah tinggi. Yang sunnah dia kejar, yang wajib malah dia lalai. Nah ini adalah salah satu cara syaitan menggelincirkan manusia. Makanya kalau ada yang wajib bertabrakan dengan sesuatu yang sunnah dan kita harus memilih salah satunya, maka dahulukan yang wajib, walaupun yang sunnah kita tidak dikerjakan, tapi kita mengejar keutamaan yang wajib tadi. Begitu, Allah. Nah, ini berkaitan dengan tadi yang sunnah wajib, tidak ada salat sunnah. Ketika sholat Jumat, kita datang terlambat, kita sampai masjid ternyata sudah ada. Kan yang disunahkan harus sholat tahiyatul masjid dulu. Jadi, apakah seseorang itu harus menunggu azan sampai beres atau langsung sholat aja? Nah, ini juga sebenarnya masuk dalam kaidah tadi. Sekarang kalau kita tanya nih, menjawab azan itu hukumnya apa? Sunnah. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW, idza sami'tum an-nida, jika kalian mendengar azan, maka faqulu mithla ma yaqulul muadzin, maka ucapkan seperti ucapan muadzin. Dijawab azannya seperti ucapan muadzin, kecuali ketika mengucap apa? Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, itu dijawabnya dengan la haula wala quwata illa billah. Hukum menjawab azan hukumnya sunnah.
Sekarang kalau kita lihat hukum mendengarkan khutbah, karena kan kalau kita mendengar azan dan kita jawab azannya sampai selesai, dia melaksanakan sunnah. Sekarang yang jadi masalah ada azan selesai, khatib berkhutbah. Sekarang kita tanya, apa hukum mendengarkan khutbah? Wajib hukumnya. Sampai Nabi SAW menyebutkan apa? Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit. Jika engkau berbicara kepada temanmu, diam. Mengingatkan temannya untuk diam dengan dia mengingatkan dengan lisannya. Padahal saat itu wal imamu yakhtub, sedangkan imam sedang berkhutbah. Apa yang dikatakan oleh Nabi? Faqad laghauta, engkau telah lalai. Faman laghaw fala jum'atalah. Barang siapa yang lalai dari mendengar khutbah Jumat, maka dia dianggap tidak mendapatkan pahala Jumat. Berarti mendengar khutbah Jumat hukumnya wajib. Nah, sekarang pilihannya, kalau kita mendengar adzan dan menjawab hukumnya sunnah, berkonsekuensi ketika imam sedang berkhutbah, berarti kita sedang sholat tuh. Maka pilihannya, menjawab adzan menyebabkan lalai dari mendengar khutbah karena kita sedang sholat ketika imam sedang berkhutbah, ataukah kita langsung sholat tahiyatul masjid agar ketika imam khutbah kita sudah selesai tahiyatul masjid dan bisa berfokus kepada khutbahnya imam. Pilihannya mana yang kita pilih? Tentu pilihan yang kedua, karena mendahulukan mendengarkan khutbah yang hukumnya wajib, walaupun menjawab azan itu tidak tercapai disebabkan karena terlambatnya kita datang ke masjid, maka dahulukan yang wajib ketika berbentrokan dengan amalan sunnah. Mana yang didahulukan ketika milih yang wajib atau yang sunnah, maka yang wajib didahulukan. Nah, inilah masalah muncul ketika apa? Terlambat datang ke masjid. Makanya solusinya apa? Datang lebih awal agar azan bisa dijawab, tahiyatul masjid bisa dilaksanakan, mendengarkan khutbah tidak lalai. Maka ini sempurna ketika dia sholat Jumat ketika datang lebih awal. Begitu. Allah. Nah, ini pertanyaan untuk jamaah yang sering masuk. Baik, karena sudah waktu ada, kita lanjutkan setelah dari salat Jumat. Bismillah. Kita lanjut lagi ke sesi tanya jawab seputar fikih. Sebelumnya kita promosikan lagi untuk jamaah yang bertanya, silakan bisa kirimkan langsung kepada WA anggota DKM Masjidul Ulama, dan kalaupun tidak terjawab, insya Allah pertanyaannya akan dijawab melalui medsos kita. Nah, kita pertanyaan berikutnya ini berkaitan lagi-lagi tentang masbuk. Jadi apabila ada seorang yang masbuk, lalu dia harus menambah jumlah rakaat yang ada sedikit. Nah, dan berbarengan dengan teman masbuk yang sebelahnya, apakah boleh jadi masbuk ke teman sebelahnya, jadi mengangkat imam kembali? Iya aja, imamnya ada dua. Ya. Jadi imam pertama yang di depan, imam yang kedua yang sebelahnya. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebenarnya kalau kita lihat ya, masalah masbuk itu memunculkan banyak masalah. Maka sebaiknya apa? Jangan masbuk ya. Nah, kalau seandainya terjadi seperti itu, misalkan ada beberapa orang yang masbuk kepada imam yang utamanya, kemudian setelah imam selesai sholat, orang yang masbuk itu kan menyempurnakan sisa rakaatnya. Nah, pertanyaannya adalah, perlukah mengangkat imam lagi? Maka ini sebenarnya khilaf berkaitan dengan masalah ini. Ada sebagian yang mengatakan dan berpendapat kalau mengangkat imam kembali. Ada sebagian pendapat yang mengatakan tidak. Tapi wallahu alam, salah satu di antara pendapat Syekh Fauzan Ibnu Shalih Al-Fauzan, ketika beliau ditanya berkaitan dengan seseorang yang menjadi makmum kemudian dia diangkat untuk menjadi imam, apakah ini dibolehkan? Beliau mengatakan tidak dibolehkan. Seseorang yang sebelumnya dia posisi makmum kemudian dia berubah menjadi seorang imam, diangkat menjadi seorang imam, maka ini adalah sesuatu yang tidak dibolehkan. Apalagi ketika seseorang berjamaah bersama imam yang pertama, maka dia sudah tercatat sebagai orang yang ikut berjamaah. Ketika sudah dihitung sebagai berjamaah, untuk apa dia mengangkat kembali imam di satu sholat yang sama? Maka di pendapat yang kedua mengatakan tidak diperkenankan untuk mengangkat imam kembali ketika dia sudah berjamaah bersama imam yang pertama. Nah, di antara dua pendapat ini, wallahu alam, kalau saya lebih condong kepada pendapat yang kedua. Cukup dia lanjutkan sholat yang tersisa dengan bersendirian masing-masing untuk menyelesaikan kembali sholat atau rakaat yang belum terselesaikan ketika dia datang masbuk. Begitu, wallahu a'lam. Nah, sebenarnya
pernah juga kejadian pas sholat berjamaah gitu udah beres, jadi yang depan, yang kanan dan kirinya lama gitu, karena dia kira yang kiri jadi imam, yang kiri kira yang kanan jadi imam gitu. Nah, jadi lama juga gitu. Itu masalah yang lain yang akan muncul. Belum lagi dari sisi yang lainnya, imam itu kan sebenarnya diangkat itu disebabkan apa? Kriterianya aqra'uhum li kitabillah, yang paling bagus, yang paling baik, yang paling banyak hafalannya. Kalau mereka sama, bacaan Al-Qur'annya bagus, hafalannya bagus, kemudian hafalannya banyak, maka dipilih yang afqahuhum li sunnah, siapa yang paling paham sunnahnya. Kemudian kalau sama-sama juga pemahaman terhadap sunnahnya juga sama, maka dilihat siapa awwaluhum bil hijrah, siapa yang lebih dahulu dia berhijrah. Hijrah yang dimaksudkan ketika zaman dulu, ketika hijrah dari Makkah ke Madinah. Ketika sama juga hijrahnya juga bareng-bareng, hafalan Qur'annya sama, kemudian pemahaman terhadap sunnahnya sama, maka yang keempat apa? Akbaruhum sinnan, siapa yang lebih dulu lahir, siapa yang lebih tua lebih dulu, maka ini dipilih. Nah sekarang kondisinya dalam kondisi tadi, apakah ada pilihan tersebut? Tidak. Terkadang yang jadi imam siapa? Orang yang rakaatnya paling sedikit itu yang jadikan imam, yang belum tentu bacaannya lebih bagus, hafalannya lebih kuat, belum tentu juga. Oleh karena itu maka Allah alam, kalau saya melihat dari sisi ini, pendapat yang kedua itu lebih kuat, yaitu selesaikan sholat masing-masing itu lebih utama. Begitu, Allah alam. Nah, ini pertanyaan tentang masuk banyak masuk ke pertanyaan yang lain dulu. Ya. Ini jika sedang dirawat di rumah sakit dan masih memungkinkan untuk wudhu dengan air, apakah boleh berwudhu dengan spray air? Dengan spray? Ya, karena ada yang mengatakan tidak boleh karena airnya tidak mengalir. Ini sebenarnya masalah yang juga sering ditanyakan untuk jamaah umroh. Ketika umroh kemudian dia sedang tawaf kemudian batal, sedangkan untuk ke tempat wudhu cukup jauh, bolehkah wudhu dengan menggunakan alat sprayer, ya, airnya dimasukkan ke dalam botol kemudian disemprotkan? Apakah boleh demikian? Yang perlu kita pahami, wudhu itu ada dua cara. Yang pertama adalah al-ghuslu, yang kedua adalah al-mashu. Dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6, Allah berfirman, "Idza qumtum ila sholati faghsilu", cucilah. Al-ghuslu artinya apa? Mencuci. Jadi anggota wudhu itu ada yang dicuci, faghsilu wujuhakum wa idakum ilal marafiq, wajah dan tangan kalian sampai ke siku. Baru setelah itu ada mengusap, wamsahu biruusikum, usaplah kepala-kepala kalian, wa arjulakum ilal ka'bain, dan cucilah kaki-kaki kalian sampai ke mata kakinya. Berarti di sini wudhu itu ada dua, mencuci, ada yang mengusap. Nah, apapun media yang kita gunakan, baik itu berwudhu dengan air di keran, atau berwudhu dengan air yang ada di bak atau di ember, ataupun berwudhu dengan air yang ada di dengan cara menciduk air ataupun kita mencelupkan air ke wadah tersebut, maka prinsipnya adalah yang dicuci, yang diusap. Nah, menggunakan spray ini yang perlu diperhatikan bukan spraynya yang dilihat, tapi apakah dia dicuci yang harusnya dicuci. Artinya ketika dia mencuci wajah, maka pastikan mencuci itu kan mengalirkan air di anggota wudhunya. Maka kalau dia menggunakan spray, itu kan bisa saja sih airnya ditampung di telapak tangan, kemudian dia cucikan, basuhkan di wajahnya. Makanya ini bisa, boleh, tidak masalah. Pada prinsipnya adalah ketika berwudu, yang dicuci itu harus dicuci, yang diusap itu diusap. Jangan dirubah. Yang harusnya dicuci kemudian diusap. Misalkan berwudu ketika mencuci wajah, harusnya mencuci wajah, digunakan spray, disemprot di mukanya. Apakah itu mencuci atau mengusap? Akhirnya jatuhnya mengusap, karena mencuci itu kan mengalirkan air di anggota wudhunya. Oleh karena itu sebenarnya masalahnya bukan di spraynya, bukan di kerannya, bukan di air yang di wadahnya, tapi ketika berwudhu pastikan yang diperintahkan untuk dicuci, kalau yang diusap maka diusap. Begitu, Allah a'lam. Nah, jadi permasalahannya bukan di bukan di alatnya, tapi tata caranya. Nah, saya coba jawabannya berikutnya, Ustaz. Apakah boleh ketika sujud rambut atau peci menghalangi kening? Karena ada juga yang saya lihat ketika sholat gini dulu bisa apakah ketika berwudu, ketika melakukan sujud, kening terhalangi oleh peci atau terhalangi oleh rambut atau terhalangi dengan apapun, misalkan dengan sorban atau imamah, ketika sujud terhalangi dengan imamah,
apakah mengharuskan kening itu langsung kena ke tempat sujudnya? Karena kalau kita lihat di sebagian negeri, di Pakistan atau di negeri-negeri yang lain, atau mungkin di Indonesia sudah mulai tersebar ya, ada kopiah yang bagian keningnya kebuka. Jadi kopiahnya seperti itu, kemudian pas bagian keningnya itu dibuka supaya ketika sujud keningnya langsung nempel di tempat sujudnya. Apakah itu sebuah keharusan? Karena disebutkan di dalam hadis itu apa? Ketika Nabi diperintahkan sujud dengan berapa anggota sujudnya? Ada 7 anggota sujud. Yang pertama adalah keningnya, dan ketika beliau menunjukkan jabhah, kening sambil menunjuk ke hidungnya, maka bagian kening dan hidung ini bagian dari wajah yang harus kena ke tempat sujudnya. Kemudian kedua telapak tangan, kedua lutut, dan 2 ujung telapak kaki itu harus kena ke tempat sujudnya. Nah sekarang pertanyaannya, ketika sujud terhalang dengan kopiah seperti ini atau rambut dan lain sebagainya, apakah ini menyebabkan tidak sahnya seseorang ketika sholat dan sujud dalam kondisi ini? Maka ini juga jadi khilaf para ulama berkaitan dengan ini. Ada sebagian para ulama yang mengatakan kening itu tidak boleh terhalang oleh apapun, termasuk kopiah. Kopiah ketika sujud maka itu menghalangi kening dari tempat sujudnya, maka kopiahnya biasanya diangkat. Orang-orang tua kita dahulu itu ketika menggunakan kopiah peci hitam, ketika mau sholat biasanya diangkat pecinya supaya keningnya kena ke tempat sujudnya. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya yang penting keningnya kena ke tempat sujud, baik terhalang ataupun tidak terhalang. Kenapa? Karena sebetulnya kalau kita lihat sajadah ini juga menghalangi kening kita dari tanah. Atau terkadang ada sajadah yang lebih tinggi dibandingkan temboknya dan lain sebagainya. Maka untuk pendapat yang kedua mengatakan tidak masalah ketika terhalang dengan menggunakan kopiah dan lain sebagainya, maka ini tidak menjadi masalah bagi sujudnya. Yang penting ketika sujud betul-betul anggota sujudnya itu dilakukan dengan cara-cara yang dilakukan oleh Nabi SAW, itu mengenai tempat sujudnya. Terhalang dan tidak terhalang maka itu tidak masalah untuk pendapat yang kedua ini. Ya Allah alam, di antara kedua pendapat, kedua-duanya memiliki hujah yang kuat. Tapi kalau saya sih lebih condong kepada pendapat yang kedua, yang menyebutkan bahwasanya kening itu nempel di tempat sujudnya baik terhalang ataupun tidak terhalang, maka ini tidak berpengaruh kepada keabsahan sholatnya. Begitu, Allah alam. Nah, ini juga mungkin berlaku bagi yang menggunakan sarung tangan dan kaos kaki. Betul. Ya, betul. Nah, berikutnya Ustaz, dengan masuk lagi. Banyak di antara kita yang sering tergesa-gesa ketika hendak ke masjid karena tidak ingin ketinggalan berjamaah di awal waktu. Jadi imam itu sudah Al-Fatihah, baca surat pendek. Nah di ayat-ayat terakhir kita dengar tuh jalan Ustaz. Lari. Langsung pas speed gitu. Nah, maka boleh yang seperti itu. Ya, berkaitan dengan seseorang datang ke masjid, Nabi SAW bersabda apa? Alaikum bisakinati wal waqar. Hendaklah kalian menuju tempat sholat kalian dengan tenang dan berwibawa. Kenapa? Karena seseorang yang jalannya tenang menuju ke masjidnya, walaupun konsekuensinya dia tertinggal rakaat, tertinggal 1 rakaat misalkan, maka lebih baik ketika dia jalan dengan tenang menuju safnya dan ketinggal rakaat 1 rakaat dibandingkan dia tergesa-gesa masuk ke safnya walaupun dia dapat rakaat. Kenapa? Karena namanya orang tergesa-gesa kemudian dia masuk saf. Kemudian ketika dia masuk saf, yang namanya tergesa-gesa kan napasnya masih ngos-ngosan. Bagaimana mungkin dia bisa khusyuk ketika dia datang ke saf dengan bersegera, cepat-cepatan, ketika takbir napasnya masih belum teratur. Maka sulit baginya untuk bisa mengkhusyukkan salatnya dalam kondisi ini. Makanya justru Nabi SAW memerintahkan alaikum bisakinati wal waqar. Hendaklah kalian menuju tempat sholat kalian dengan tenang dan juga berwibawa. Maka kalau jalannya dia tenang, maka kondisi tubuhnya itu siap untuk melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu walaupun qomat sudah dikumandangkan, imam sudah bertakbir, karena kita terlambat, dan terlambatnya memang ada sebab-sebab yang membolehkan kita terlambat, ada hal-hal yang tidak bisa kita hindari, maka tidak masalah ketika menuju datang ke masjid, maka hendaklah dia tetap berjalan dengan tenang untuk kebaikan sholatnya. Jadi jangan tergesa-gesa, apalagi lari dari luar atau dari depan masjid, dari pintu masjid menuju depan karena tidak ingin ketinggalan rakaat. Apalagi kalau pas lari kesandung karpet, wah lebih tidak khusyuk lagi sholatnya gitu. Makanya tenang saja, tenang menuju ke safnya agar ketika dia sholat bisa lebih khusyuk lagi. Begitu, wallahu a'lam. Lebih penting kesandung kena kaca. Di sini
Pertanyaan berikutnya tentang menggulung pakaian Ustaz, dan juga mengikat rambut. Ya. Apakah boleh, dan kalau kita melihat orang seperti itu apakah harus dimakan atau bagaimana? Baik, menggulung rambut, mengikat rambut, ya rambut dengan cara diikat ataupun digulung, karena kan sebagian orang yang rambutnya panjang kemudian dia digulung, atau dengan menggulung lengan baju atau pakaiannya secara umum di dalam sholat, maka ini termasuk hal-hal yang dimakruhkan. Hal yang dimakruhkan ketika seorang sholat kemudian menggulung rambutnya ataupun menggulung pakaiannya, maka ini masuk dalam hal-hal yang dimakruhkan. Kalau seandainya dia bisa untuk menggunakan pakaian tanpa dia harus menggulungnya, maka hendaklah dia gunakan pakaian yang tanpa harus menggulungnya. Adapun ada kondisi yang dia harus mengharuskan menggulung pakaian, misalkan pakaiannya pakaian yang baru dia beli, ukurannya lebih besar dibandingkan ukurannya, yang ketika dia gunakan sholat itu tidak mungkin dibiarkan karena lebihnya terlalu panjang dan tidak akan nyaman ketika takbir, dia terlalu melebar, si tangannya terlalu panjang dan tidak nyaman, dan ini bisa mengganggu kekhusyuan, maka dia memilih untuk digulung. Kalau ini hanya sesekali yang dimasukkan, memang tidak ada pilihan lain kecuali dia harus menggulungnya, maka tidak masalah, karena ini larangannya tidak masuk ke dalam hal yang haram, tapi larangan yang dimakruhkan. Tapi setelah itu maka datang ke tukang jahit, diukur, potong supaya dia tidak menggulung kembali pakaiannya. Maka menggulung pakaian dan juga rambut ketika sholat ini hal yang dimakruhkan. Begitu, Allahu a'lam. Nah, sebelum berjemaah ini berkaitan dengan ahwat, apakah perlu ahwat sholat pakai mukena atau boleh pakai pakaian yang benar-benar sudah menutup aurat? Sebetulnya kalau kita lihat, sholat itu kan ada 5 syarat sahnya, dan kita sudah bahas dulu ya. Itu ada 5 syarat sah sholat. Yang pertama dukhulul waqti, masuknya waktu. Yang kedua adalah at-taharatu minal hadath, suci dari hadath, baik hadas kecil ataupun hadas besar. Yang ketiga adalah at-taharatu minan najasat, suci dari najis, tubuhnya suci dari najis, pakaiannya suci dari najis, tempat sholatnya suci dari najis. Kemudian yang keempat adalah satrul aurah, menutup aurat. Dan yang kelima istiqbalul kiblah, menghadap ke arah kiblat. Nah, berkaitan dengan satrul aurah ini, itu menjadi syarat sahnya sholat baik kaum pria ataupun kaum wanita. Selama dia menutup auratnya, maka sah sholatnya. Nah, menutup auratnya dengan cara apa? Boleh dengan mukena, biasanya orang Asia atau orang Indonesia, Malaysia, biasanya kan dia gunakan mukena. Karena terkadang sebagian kaum wanita pada saat itu masih menggunakan jilbab yang belum menutup aurat seluruhnya. Maka biasa menggunakan mukena untuk menutup aurat dengan sempurna. Tapi jika ada kaum muslimah yang dia sudah menutup aurat dengan sempurna, menggunakan kerudung jilbab yang panjang, yang dengannya itu sudah tertutup aurat sempurna, sebetulnya tidak harus menggunakan mukena. Karena yang terpenting apa? Menutup auratnya. Adapun menutup auratnya dengan kerudung yang dia pakai ataupun dengan kain tambahan dan lain sebagainya, maka tidak masalah. Justru dalam kondisi ini yang paling afdol adalah wanita menutup aurat yang sempurna bukan hanya ketika sholat, tapi di luar sholat pun dia wajib untuk menutup aurat dengan sempurna. Tapi ada sebagian kaum muslimah yang belum menutup aurat dengan sempurna, maka ketika sholat dia masih membutuhkan untuk menggunakan mukena. Ini yang pertama. Atau yang kedua, memang kebiasaan dia kalau sholat pakai mukena terus, walaupun sudah menggunakan jilbab yang menutup aurat, tapi karena terbiasa menggunakan mukena, pakai mukena saja. Kan ada 2 kemungkinan seperti itu. Tapi pada akhirnya kalau kita lihat kesimpulannya, menggunakan mukena ataupun menggunakan jilbab yang dia pakai kesehariannya, selama itu menutup aurat maka tidak masalah. Tidak ada keharusan untuk menggunakan mukena saja, tapi untuk menggunakan jilbab yang menutup aurat itu sudah cukup. Begitu, wallahu a'lam. Sudah cukup? Baik. Baik, alhamdulillah, ikhwan dan akhwat fillah rahimakumullah. Hari ini hari yang cukup panjang, dan di sini anak duduk seperti sedang dites ujian tes lisan dari awal sampai akhir dengan pertanyaan. Tapi insya Allah pertanyaan ini sangat bermanfaat, dan semoga setiap jawaban yang disampaikan bermanfaat juga bagi kita semuanya dan juga kaum muslimin secara umum. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita taufik dan memberikan kepada kita keistiqomahan. Juga semoga Allah melimpahkan kepada kita perlindungan dan juga keberkahan, dan kita berharap setiap kita dikumpulkan kembali di syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Kita cukupkan dan kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita ucapkan syukur kepada Ustaz atas seluruh jawabannya.
Semoga kita terjadi menjadi bermanfaat dan kebaikan di dunia dan di akhirat. Gimana menginformasikan untuk jawab pertanyaan yang belum terjawab bisa diikuti atau di follow akun Instagram kami di Instagram, di YouTube, di TikTok untuk mengetahui apakah pertanyaannya dijawab atau tidak. Itu saja untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.